Mengenai adopsi itu kan diatur dalam ini ya, dalam peraturan PP, ada PP-nya tuh, PP nomor 54 tahun 2007, mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. PP nomor 54 tahun 2007 itu mengatur tentang bagaimana tata cara dalam melakukan adopsi terhadap anak, pengangkatan anak. Di situ ada beberapa kriteria. Salah satunya itu adalah apabila usia anak itu 12 tahun sampai dengan 18 tahun, sampai dengan 16 tahun itu dia dengan pertimbangan karena anak itu membutuhkan perlakuan khusus. Nah, perlakuan khusus yang seperti apa ini nggak dijelaskan dalam PP itu, peraturan pemerintah itu. Tetapi ada beberapa prasyarat yang harus ditempuh dalam proses melakukan adopsi itu. Di antaranya yaitu harus ada asesmen dari dinas sosial. Harus asesmen itu dia harus kontinu. Yang di asesmen itu orang tua yang akan mengangkat anak, kemudian anak yang bersangkutan dan keluarga si anak. Nah, apabila anak itu ada di bawah pengasuhan atau di bawah panti asuhan, maka yang di asesmen itu ya pengurus panti asuhan. Karena tetap saja yang namanya adopsi itu dia harus mendapatkan persetujuan dari orang yang mengurus awalnya itu. Awalnya kan ada yang ngurus itu, apakah panti asuhan atau keluarga dari orang tuanya, ya, atau orang tuanya sendiri, ya itu harus ada persetujuan dari yang bersangkutan itu. Tanpa ada persetujuan nggak bisa. Nah, asesmen yang dilakukan oleh dinas sosial itu kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Setelah pengadilan memberikan izin, ya, ada penetapannya, nanti baru diserahkan lagi, dikoordinasikan lagi dengan dinas sosial untuk dinas sosial itu melakukan pemantauan terhadap pengasuhan anak yang dilakukan oleh si pemohon itu. Ya, dia harus ada laporan itu per bulan sampai anak itu usia dewasa. Gitu. Nah, untuk syarat-syarat orang yang bisa mengajukan permohonan pengangkatan anak itu juga ada ketentuannya. Di antaranya orang itu harus sehat jasmani dan rohani, ya. Dia kalau dia berkeluarga, beristri, ya, bersuami, beristri, berumah tangga gitu, harus tidak punya anak atau anaknya baru satu. Kemudian harus ada jaminan kesejahteraan anak itu bisa terjamin di tangan dia gitu. Kemudian orang itu juga harus belum pernah menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. Itu salah satu persyaratannya. Kemudian banyak nih itemnya. Dia harus beragama yang sama dengan agamanya si anak. Kalau agamanya beda nggak boleh. Kemudian dia menikah paling lama, paling sedikit itu sudah 5 tahun menjalani hubungan berkeluarga. Nah, ekonomi harus mampu, ya, dan harus memperoleh persetujuan atau izin dari anak itu sendiri kemauannya, kemudian dari keluarga si anak, keluarga orang tuanya, atau dari pihak yang mengurus dia sebelumnya. Kemudian anak itu harus sudah berada di tangan dia paling singkat itu 6 bulan. Jadi nggak bisa kita inginkan seorang anak ini kemudian diajukan permohonan, itu nggak bisa. Anak itu harus beradaptasi dulu dengan dia selama 6 bulan minimal. Nah, itu kriteria
dilakukan. Jadi kalau bukan ombudsman, bukan kemana, tetapi kerjasamanya atau asesmennya itu dengan dinas sosial dan pengadilan negeri, gitu. Mekanisme itu tetap harus dilalui siapapun. Nah, kalau kemudian ada persengketaan antara calon orang tua angkatnya ini, orang tua asuhnya ini dengan orang tua kandungnya, itu kan sama saja jalannya tertutup untuk itu. Berarti bisa dibilang kalau salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, batal. Bukannya batal, tidak akan disetujui karena kan asesmennya dari dinas sosial nanti yang menilai. Kemudian pengadilan juga harus mendengarkan apa informasi dari dinas sosial tentang hal ini, ada persetujuan apa tidak, gitu kan. Walaupun Laura sendiri kepengen banget itu bukan tidak menentukan itu. Yang menentukan adalah tahapan-tahapan yang lain itu, yang menjadi hal yang wajib untuk dipenuhi. Ya, karena ada beberapa instansi yang terkait di situ. Bukan hanya khusus keinginan si anak saja. Ini kan bicara soal mekanisme pengangkatan anak, ya, adopsi, ya. Walaupun perasaannya anak tersebut sudah tidak ingin lagi satu rumah dengan ibunya karena sudah merasa kecewa sakit hati, tidak. Itu bukan alasan. Seperti yang saya sebutkan tadi, menurut peraturan pemerintah, ya, itu ada mekanisme yang harus dilalui dan itu wajib untuk dilalui. Kalau enggak, ya oleh pengadilan nggak akan disetujui. Menurut abang, Laura balik ke rumah lagi ke ibunya, ini sudah tepat, pilihan yang tepat buat semuanya, buat Rasman dan juga Laura. Kan itu anaknya lari ke ibunya, ya siapa yang bisa larang, ya. Karena dari Bang Mas sendiri bilang dia merasa dikecewain. PNS Polri tidak ada. Begini, siapapun ya, saya tidak melihat pada sosok siapa yang akan mengambil anak ini, yang akan melakukan adopsi. Tetapi ini secara umum itu berlaku untuk siapa saja. Dan tidak mesti anak yang viral sekarang, tidak mesti. Ini kan secara umum tahapan-tahapan itu tetap harus dilaksanakan. Tapi kan misal si Rasman masih tetap untuk mengadopsi Laura, apakah Rasman bisa dikenakan hukum juga? Sekarang kalau kita bicara soal adopsi itu syaratnya harus ada asesmen dari dinas sosial yang pertama. Kemudian asesmen dari dinas sosial itu harus diajukan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan atau penetapan ke pengadilan, ya kan. Tanpa ada asesmen dari dinas sosial, pengadilan nggak akan mengabulkan. Nah, itu dasarnya. Ya kan? Kalau seandainya tidak ada itu, ya mekanismenya berarti tidak dilaksanakan, dan tentunya pengadilan nggak akan mengabulkan. Kan syarat daripada kekuatan hukum untuk mengadopsi anak itu kan